Oke, ada kabar besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah baru saja mengeluarkan sebuah peraturan yang bisa dibilang akan mengubah secara fundamental cara kita semua memandang proses belajar mengajar. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas apa sih isi peraturan baru ini dan apa dampaknya buat kita semua. Kita akan kupas tuntas peraturan ini lewat 5 poin utama. Mulai dari apa itu standarnya, apa saja pilarnya, suasana belajar seperti apa yang diinginkan, sampai gimana bedanya dengan aturan yang lama. Yuk kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya inti dari standar pembelajaran yang baru ini? Mari kita lihat definisi resminya. Jadi, yang disebut standar proses ini intinya adalah batasan minimal, atau bisa dibilang fondasi tentang bagaimana pembelajaran itu harus dijalankan di sekolah. Tujuannya apa? Simple, untuk memastikan semua lulusan kita mencapai standar kompetensi yang sama. Jadi ini bukan lagi sekedar himbauan ya, tapi sebuah kriteria yang wajib dipenuhi. Oke, selanjutnya, standar baru ini ternyata nggak berdiri sendiri. Prosesnya itu ditopang oleh 3 pilar utama. Nah, apa saja sih ketiga pilar ini? 3 pilar ini sebenarnya adalah sebuah siklus yang terus berputar. Semua dimulai dari perencanaan yang matang, lalu dieksekusi atau dilaksanakan di dalam kelas, dan yang terakhir, ada penilaian. Nah, yang penting dicatat, penilaian di sini bukan cuma soal hasil akhir loh, tapi justru menilai keseluruhan proses belajarnya. Nah, ini bagian yang menurut saya menarik banget. Peraturan ini nggak cuma bicara soal hal-hal teknis, tapi juga soal rasa dan suasana yang ingin dibangun di dalam kelas. Jadi bukan cuma aturan kaku, tapi gimana caranya menciptakan sebuah pengalaman belajar yang berkesan. Coba deh kita resapi kalimat ini. Saling memuliakan dan menghormati. Ini artinya fokusnya udah bergeser, bukan lagi sekedar transfer pengetahuan dari guru ke murid, tapi lebih ke membangun sebuah lingkungan belajar yang manusiawi, di mana setiap individu di dalamnya merasa dihargai. Ini pergeseran yang luar biasa kan? 5 kata kunci ini bisa dibilang adalah jantung dari standar baru. Pembelajaran itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, sekaligus memotivasi. Tujuannya jelas banget, yaitu gimana caranya membuat siswa kita itu benar-benar menikmati dan bahkan jatuh cinta sama proses belajar itu sendiri. Oke, kalau suasana kelasnya baru, cara menilainya juga pasti beda kan? Nah, disinilah letak perubahannya. Penilaian sekarang punya fokus yang baru. Lihat kan? Penilaian itu bukan lagi cuma tugasnya guru. Sekarang jadi tanggung jawab bersama. Guru menilai perencanaan dan pelaksanaannya sendiri. Kepala sekolah menilai kinerja guru. Dan yang paling keren, siswa juga ikut menilai proses belajarnya sendiri lewat refleksi diri. Ini adalah sebuah langkah besar untuk menciptakan siswa yang lebih mandiri dan sadar akan proses belajarnya. Nah, terakhir, kalau ada yang baru, berarti ada yang lama yang digantikan dong. Jadi, peraturan mana saja yang sekarang sudah tidak berlaku lagi? Jadi, jelas ya, mulai 5 Januari 2026 nanti, 2 peraturan lama ini secara resmi dicabut. Semuanya digantikan oleh satu standar baru yang lebih terpadu. Ini tujuannya untuk menyederhanakan dan memberikan satu panduan yang jelas untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Ini bukan sekedar ganti aturan teman-teman, ini adalah sebuah pergeseran filosofi yang mendasar. Kita bergerak menuju pendidikan yang lebih utuh, yang benar-benar menempatkan siswa sebagai pusatnya, dan yang paling penting, sebuah pendidikan yang memanusiakan. Pertanyaan besarnya sekarang, kembali ke kita semua. Bagaimana caranya kita bisa bergotong royong sebagai guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga siswa untuk benar-benar mewujudkan visi pembelajaran yang memanusiakan ini di setiap sudut ruang kelas di Indonesia. Ini adalah tugas kita bersama.